kabar Ananda? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, tetap bersyukur, bersemangat, dan bergembira. Hari ini kita akan melanjutkan tentang tata tulis karya ilmiah, yaitu topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Ketika Anda akan menulis, Anda harus menentukan topik. Ya, dari topik beranjak ke tema, lalu judul. Ketika Anda memilih topik, tentu saja harus cermat. Karena topik itu harus menarik bagi Anda sebagai penulis. Sedangkan judul harus menarik bagi pembaca. Jadi bagi penulis, topik maha penting. Kita lihat apa pengertian topik. Topik ialah ide, gagasan, bahasan, atau pokok pikiran yang akan dikembangkan dalam tulisan dan akan dianalisis dan dibahas. Tema itu adalah topik yang sudah diperluas, topik yang sudah dibatasi. Jadi misalnya tema itu 2 kata misalnya ya. Nah, topik 2 kata, tema itu jadi bisa 2-3 baris ya. Jadi secara jumlah kata lebih banyak dibandingkan topik. Tema itu topik yang sudah dibatasi bidang dan lokasinya. Sudah diarahkan hal apa yang akan dibahas dalam penelitian, dalam tulisan, dan juga sudah dirumuskan apa yang ingin dicapai setelah permasalahan diselesaikan dan dijawab. Dalam tema, Anda harus membuat 3 indikator, yaitu A, dibatasi, B, diarahkan, C, tujuan. Ketiga indikator itu harus ada, tidak boleh kurang. Ya. Judul ialah titel atau nama karangan yang mampu mencerminkan seluruh isi tulisan. Judul secara kaidah maksimal terdiri atas 12 kata, dan judul diungkapkan dalam bentuk frasa. Kelompok kata tidak boleh berupa kalimat judul. Jadi dalam judul tidak boleh ada predikat. Judul senantiasa berupa frasa, kelompok kata, benda. Jadi tidak boleh ada kata kerja. Kalau ada kata kerja, Anda bendakan. Misalnya meningkatkan, Anda ubah jadi peningkatan, ya. Menerapkan, Anda ubah jadi penerapan. Jadi dalam judul harus Anda ungkapkan dalam kata benda. Ya. Kriteria pemilihan topik sekarang ya. Yang pertama, topik itu harus bersifat problematik. Artinya, topik harus mengandung permasalahan. Jadi contohnya, orang kaya yang banyak hartanya. Apakah memenuhi persyaratan? Salah. Mengapa salah? Karena tidak problematik. Anak kecil juga sudah paham bahwa orang kaya itu banyak memiliki harta. Coba kita bandingkan dengan kekayaan bukan sebagai ukuran kebahagiaan. Nah, itu baru problematik. Artinya ada permasalahan dan bisa kita bahas. Yang kedua, topik itu harus memiliki manfaat dan layak dibahas. Artinya, topik harus memiliki bobot dan relevansi. Manfaat itu bobot, ya. Kegunaan, layak dibahas artinya memiliki korelasi, ya, dengan bidang studi yang Anda telaah. Kemudian topik itu dikenal dengan baik, artinya penulis atau Anda harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik itu. Ya, ibarat ketika Anda minum air, kalau dalam gelas airnya masih 1/3 jangan diminum, 2/3 jangan. Kalau airnya sudah 3/3 baru Anda minum. Artinya apa? Jangan coba-coba. Anda memilih topik tetapi Anda tidak mengenalnya. Teori-teori tentang topik itu hanya 1 atau 2. Anda lemah di bidang mata kuliah yang berkenaan dengan topik itu.
Topik harus dikenal dengan baik, artinya apa? Anda harus memiliki kompetensi, pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang topik itu. Jadi ketika Anda menggarap topik itu, Anda bisa menggarapnya sampai ke akar-akarnya, ya, karena Anda kenal betul topik itu. Yang keempat, bahan yang digunakan cukup memadai. Jadi ketika Anda memilih topik, jangan memilih topik yang bahan-bahannya sulit Anda temukan, ya, itu bunuh diri, ya, nanti lama 7 tahun baru selesai skripsimu, tidak efektif dan akan memakan waktu dan biaya yang tinggi. Yang kelima, topik tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh terlalu sempit. Contoh, ya, misalnya tentang keadaan lalu lintas di Jalan Ambon, Bandung. Itu sangat sempit. Ketika membahas, mengobservasi, mengamati data di lapangan, data yang diperoleh akan sedikit. Dan ketika dibahas, dianalisis, tidak bisa digeneralisasikan. Artinya, hasil pembahasan tentang topik itu tidak bisa diterapkan dalam kondisi situasi yang lain. Jadi, penelitianmu akan sia-sia, tidak bermanfaat, ya. Lalu topik tidak boleh terlalu luas. Misalnya keadaan lalu lintas di Indonesia. Wah, Anda observasinya harus dari Aceh sampai dengan Papua, di setiap ruas jalan, ya, di setiap kota, kecamatan, di setiap provinsi. Apa jadinya 5 tahun Anda baru selesai mengumpulkan data? Sia-sia. Jadi topik itu harus pas, harus sedang-sedang saja. Jadi tadi, ya, Ibu ulang, keadaan lalu lintas di Jalan Ambon, Bandung terlalu sempit. Keadaan lalu lintas di Indonesia terlalu luas. Jadi yang pas yang bagaimana? Keadaan lalu lintas di Kota Bandung. Nah, Bu, Kota Bandung kan ruas jalannya banyak. Tunggu dulu, Anda mengambil datanya, mengambil sampelnya dari Bandung Utara, misalnya Anda observasi Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung Selatan, Jalan Soekarno-Hatta, dan seterusnya. Jadi cukup 5 ruas jalan saja, tidak usah semua. Jadi ambil data yang representatif. Artinya apa? Data yang dapat mewakili golongan atau kelompoknya. Jadi kelompok Bandung Timur, ambil Jalan Ahmad Yani misalnya. Kelompok Bandung Barat, ambil Jalan Jenderal Sudirman, begitu. Jadi tidak usah semua jalan, ya. Jadi begitulah skema penelitian, cukup mengambil sampel. Lalu yang keenam, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Paham ya apa yang Ibu jelaskan? Oke. Sekarang saya beri contoh. Topik tadi, ingat ya, topik itu belum dibatasi, masih luas bidang lokasinya. Belum ada tujuan penelitian dan belum tahu apa yang akan dibahas. Jadi dari topik kita baru mengetahui bahwa kita akan menulis tentang sesuatu. Apa, bagaimana, dan seperti apa yang akan kita tulis masih kabur. Jadi topik adalah yang paling general dibandingkan dengan tema maupun judul. Contoh topik, produksi batu bara. Kita baru mengetahui bahwa kita akan menulis tentang produksi batu bara. Tetapi kita tidak tahu di mana, apa yang akan dibahas, dan apa yang akan dicapai. Untuk apa membahasnya, kita belum tahu. Jadi topik itu masih luas. Lalu tema itu harus ada indikator ABC. Cara-cara untuk meningkatkan produksi batu bara di Umbilin dengan penggunaan alat-alat yang modern dan sistem kerja yang efisien. A-nya dibatasi. Apa? Kita lihat indikator A-nya ya. Cara-cara untuk meningkatkan produksi batu bara di Umbilin. Jadi bidang lokasinya apa? Produksi batu bara di Umbilin. B-nya, B itu diarahkan. Artinya hal-hal apa? Aspek apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas apa ya? Penggunaan alat-alat yang modern dan sistem kerja yang efisien.
Itu indikator B. C-nya tujuan penelitian. Apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah cara-cara untuk meningkatkan produksi. Jadi dari tema yang sudah di-display, terlihat indikatornya adalah CAB. Judul tadi maksimal terdiri atas 12 kata. Jadi kita efektifkan, kita buat lugas. Peningkatan produksi batu bara di Umbilin dengan modernisasi dan efisiensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Judul ini terdiri atas 10 kata, jadi memenuhi persyaratan sah sebagai judul. Fungsi rumusan tujuan membantu kita untuk menentukan organisasi yang paling tepat, memudahkan kita memilih sudut pandang, dan mengarahkan kita ketika menulis supaya tidak menyimpang dari tujuan, memudahkan kita juga untuk menemukan bahan-bahan penulisan yang diperlukan. Jadi ibaratnya ya, kalau Anda sudah mandi, sudah bersih, sudah cantik, sudah cakep, mobilmu sudah dicuci, bensin sudah diisi penuh, lalu Anda mengeluarkan kendaraan, Anda keliling kota Bandung tanpa tujuan. Apa hasilnya? Bensin habis, badanmu menjadi bau, dan seterusnya, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Jadi ketika kita menulis, yang pertama apa? Tujuan penulisan harus dirumuskan. Ibaratnya kalau Anda dalam hidup ini tidak memiliki tujuan, apa yang akan Anda capai dalam hidup ini? Tidak ada. Sia-sia hidupmu. Kasihan sekali. Kerangka karangan itu semacam rencana kerja yang di dalamnya ada butir-butir tentang ketentuan kita menyusun tulisan, dan dapat menjadi jaminan bagi kita bisa menyusun secara logis, teratur, dan tepat. Ibaratnya kerangka karangan itu kalau kita memasuki hutan yang gelap, pelita itulah kerangka karangan. Jadi kerangka karangan bisa dianalogikan semacam pelita yang akan kita menuntun sehingga kita bisa keluar dari hutan yang gelap dan menuju tujuan yang kita capai. Manfaat kerangka karangan bisa membantu ya mengembangkan karangan, menggarap topik supaya gagasan-gagasan yang kita sajikan tetap relevan dengan topik, dan dengan kerangka karangan sebagai pedoman penulisan, kita ketika kita proofreading, kita membaca ulang, kita bisa menyamakan apakah tulisan yang sudah jadi cocok tidak dengan rencana kerja kita. Kalau ada yang terlewat, Anda tambahkan tulisannya. Ya, kalau ada yang tidak sesuai dengan rencana kerja, Anda buang-buang karena tidak sesuai. Yang menyimpang dibuang, yang kurang ditambahkan. Bagian yang terlewat Anda tambahkan, sehingga tulisan Anda menjadi sempurna. Bentuk kerangka karangan ada dua, topik dan kerangka kalimat. Kerangka topik itu disajikan dalam frasa, sehingga ada kelemahan. Apa kelemahannya? Kurang begitu jelas. Ketika ditunda kita menulis, kalau kita membaca topik, kerangka topik tidak mendukung ya, kita lupa dengan maksud topik-topik tersebut. Jadi saran ibu ketika membuat kerangka karangan, buatlah dalam kerangka kalimat. Ada subjek, predikat, ada keterangan lengkap sehingga terperinci topik-topik yang dimaksud, walaupun ditunda dalam jangka waktu yang lama kita tetap paham. Karena dengan menggunakan kerangka kalimat dalam kerangka karangan, Anda bisa menyajikan informasi tentang topik dengan jelas dan gamblang. Lalu siapapun yang membaca dapat memahami maksud kita. Ingat ya, mana yang Anda pilih, kerangka topik atau kerangka kalimat? Tentu kerangka kalimat. Contohnya, topik kegiatan sosial mahasiswa Fakultas Kedokteran UK Maranatha. Kerangka topik, partisipasi dalam
dalam penanggulangan bencana alam. Kita lihat, kita telaah ya. Itu bentuknya frasa. Ya, kelompok kata. Jelas tidak? Kurang paham ya kita. Jadi bandingkan dengan kerangka kalimat. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha subjek, memberikan predikat, bantuan pakaian layak pakai dan makanan instan itu objek, kepada korban banjir di Bale Endah Bandung Selatan itu keterangan. Jadi kerangka kalimat itu ada S, ada P, ada O, ada K. Informasi yang disajikan sangat jelas, gamblang, dan mudah dipahami. Jadi terlihat ya perbedaan kerangka topik dan kerangka kalimat. Jadi sudah yakin apa yang Anda pilih? Pilihlah Anda membuat kerangka karangan, rencana kerja, tulisan menggunakan kerangka kalimat. Demikianlah materi hari ini tentang bagaimana topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Semoga apa yang sudah Ibu uraikan dapat Anda pahami. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan hubungi Ibu. Nanti Ibu akan menjelaskannya sehingga Anda paham. Ananda, selamat menulis. Jadikan menulis itu sebagai kewajiban ya, dan kebutuhan. Tanpa menulis, Anda tidak bisa memperluas wawasan dan pengetahuan Anda. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu minggu mendatang.